Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu dan rekan Ibu akan menjelaskan materi mengenai luas dan keliling bangun datar. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran kita adalah agar siswa dapat mengetahui rumus luas dan rumus keliling dari bangun datar dan bagaimana cara mengerjakannya. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan Ibu Tri Miranti. Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bangun-bangun yang mempunyai permukaan datar dan memiliki dua dimensi. Dimensi tersebut yaitu panjang dan lebar. Bangun-bangun yang termasuk bangun datar yaitu persegi panjang, layang-layang, lingkaran, belah ketupat, trapesium, persegi, segitiga, dan jajar genjang. Berikut adalah rumus dan contoh luas dan keliling bangun datar. Bisa kita lihat di sebelah kita, maka untuk mencari luas dan kelilingnya, kita masukkan rumusnya L sama dengan P dikali L, sama dengan 10 dikali 5, yaitu 50 cm pangkat 2. Untuk mencari kelilingnya, kita masukkan rumusnya 2 dikali P dikali L, sama dengan 2 dikali 10, 2 dikali 5, 10 ditambah 5 sama dengan 30 cm. Yang kedua, persegi. Bisa kita lihat gambar di sebelah, maka untuk mencari luas dan kelilingnya, kita masukkan rumusnya L sama dengan S dikali S, sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25 cm pangkat 2. Untuk mencari kelilingnya, mari kita masukkan rumusnya 4 dikali sisi. 4 dikali 5 sama dengan 20 cm. Yang ketiga, segitiga. Bisa kita lihat gambar di sebelah ini. Maka untuk mencari luas dan kelilingnya, kita masukkan rumusnya L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali 12 dikali 9 sama dengan setengah dikali 108, hasilnya 54 cm. Untuk menentukan keliling, maka kita tentukan sisi miring. Masukkan rumusnya B pangkat 2 sama dengan 9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2, hasilnya 81 ditambah 144. Akar kuadrat dari 225 sama dengan 15. Untuk mencari kelilingnya, kita masukkan rumusnya A ditambah B ditambah C sama dengan 12 ditambah 9 ditambah 15. Hasilnya 36 cm. Yang keempat, jajar genjang. Maka untuk mencari luas dan kelilingnya, L sama dengan A dikali T. Hasilnya 8 dikali 4. 8 dikali 4 sama dengan 32 cm. Keliling. Untuk mencari keliling, kita masukkan rumusnya 2 dikali A ditambah B. 2 dikali 8 ditambah 6 sama dengan 28 cm. Baiklah, perhatikan gambar di atas. Berikut adalah gambar dari trapesium. Diketahui, AB memiliki panjang 22 cm, CD memiliki panjang 10 cm, DE memiliki panjang 8 cm. Maka dari itu, tentukanlah luas AB CD. Untuk mencari luas dari trapesium, yang pertama adalah kalian menentukan AD kuadrat terlebih dahulu. Untuk mencari panjang AD kuadrat, rumusnya adalah AE kuadrat ditambah DE kuadrat. Maka untuk panjang AE adalah 6 cm dan panjang dari DE adalah 8 cm. Maka dapat dituliskan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 100. Lalu 100 kita akarkan dan hasilnya adalah 10. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dari trapesium. Rumus dari luas trapesium adalah setengah dikali A ditambah B dikali T. Maka dapat kita masukkan rumusnya. Untuk A adalah 22 dan B adalah 10.
dan T adalah 8. Berarti setengah dikali dalam kurung 22 ditambah 10 dikali 8. Maka 2,5 dikali 32 dikali 8, hasilnya yang kita dapat adalah 128 cm. Untuk mencari keliling dari trapesium, rumusnya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Untuk mencari sisinya, yang pertama adalah AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah AD. Untuk panjang AB yaitu 22 cm, panjang BC adalah 10 cm, panjang CD adalah 10 cm, dan panjang AD adalah 10 cm. Sama dengan hasilnya adalah 52 cm. Contoh soal selanjutnya adalah layang-layang. Perhatikan gambar di atas. Pada gambar di atas tertera bahwasannya sudah ada angka 20 dan 12. Maka untuk mencari luas dan keliling dari layang-layang adalah yang pertama, untuk luas rumusnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk menentukan diagonal 1 dan diagonal 2 adalah untuk diagonal 1 dia adalah vertikal. Untuk menentukan diagonal 2 dia adalah horizontal. Berarti D1 adalah 20 cm dan D2 adalah 12 cm. Lalu kita masukkan ke rumusnya. 2,5 dikali 20 dikali 12. Kita tentukan dahulu hasil dari 20 dikali 12 yaitu 240. 240 dibagi 2 adalah 120 cm. Maka luas dari layang-layang adalah 120 cm persegi. Baiklah, untuk selanjutnya adalah menentukan keliling dari layang-layang. Rumus dari keliling layang-layang adalah 2 dikali A ditambah B. Maka kita tentukan dulu sisi dari A dan B dari layang-layang. Untuk yang A adalah panjang AB. Panjang AB adalah 12 cm. Lalu untuk rumus yang B adalah panjang BC. Panjang BC adalah 20 cm. Maka kita masukkan ke rumusnya adalah 2 dikali 12 ditambah 20. Kita tambahkan terlebih dahulu baru kita kalikan. 12 ditambah 20 sama dengan 32. 32 dikali 2 adalah 64 cm. Maka keliling dari layang-layang adalah 64 cm. Contoh soal selanjutnya adalah lingkaran. Perhatikan gambar di atas. Lingkaran memiliki jari-jari sepanjang 7 cm. Untuk mencari luasnya, rumus dari lingkaran adalah Pi dikali R kuadrat. Rumus Pi adalah 22/7 atau 3,14. Karena jari-jari dari lingkaran ini adalah 7, maka kita bisa menggunakan Pi adalah 22/7. Maka kita masukkan rumusnya 22/7 dikali 7 dikali 7. R kuadrat adalah R kali R. Maka 22/7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 22 dikali 1 dikali 7. 7-nya bisa kita coret sehingga kita mendapatkan 22 dikali 1 dikali 7. Maka luas dari lingkaran adalah 154 cm persegi. Selanjutnya untuk mencari keliling dari lingkaran adalah 2 dikali Pi dikali R. Karena jari-jari dari lingkaran adalah 7, kita bisa menggunakan Pi-nya yaitu 22/7. Maka kita masukkan ke rumusnya 2 dikali 22/7 dikali R sama dengan 2 dikali 22 dikali 1 sama dengan 44 cm. Berarti keliling dari lingkaran adalah 44 cm. Contoh soal selanjutnya adalah belah ketupat. Perhatikan gambar belah ketupat di atas. Untuk mencari luas dari belah ketupat, yaitu kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu setengah dikali D1 dikali D2. Untuk mencari diagonal 1, yaitu adalah vertikal dan diagonal 2 adalah horizontal. Maka untuk D1 adalah 12 cm dan D2 adalah 9 cm. Lalu kita masukkan ke rumusnya setengah dikali
12 dikali 9. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 12 dikali 9 adalah 108, sama dengan 108 dibagi 2 sama dengan 54 cm persegi. Selanjutnya, untuk menentukan keliling dari belah ketupat adalah 4 dikali S. Dari gambar yang di atas, setelah kita ketahui sisi-sisi dari belah ketupat adalah 10 cm, maka 4 dikali 10 cm sama dengan 40 cm. Oke, baik anak-anak, di sini Ibu memiliki contoh benda yang ada di rumah Ibu. Ini adalah gulungan dari lem, di mana dia berbentuk bangun datar yaitu lingkaran. Untuk menentukan luas dari lingkaran, yaitu yang pertama kali kalian harus mengetahui berapa diameter dari lingkaran tersebut menggunakan penggaris. Nah, di sini kita hitung berapa luasnya ya, kita ukur. Di sini untuk diameternya adalah 8 cm. Untuk mencari jari-jari dari lingkaran adalah diameter dibagi 2. Jadi untuk 8 dibagi 2 sama dengan 4 cm. Berarti gulungan ini memiliki jari-jari sepanjang 4 cm. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Baiklah, di sini Ibu memiliki benda satu lagi yaitu buku. Buku ini adalah bangun datar persegi panjang. Jadi untuk menentukan luas dari persegi panjang, kalian harus mengetahui panjang dan juga lebar dari persegi panjang. Ini adalah lebar dan ini adalah panjang. Ini lebar, ini panjang. Nah, untuk lebarnya kita menggunakan penggaris ini untuk mengukur panjang dari buku ini ya. Panjangnya adalah 15 cm, lebarnya adalah 15 cm, lalu untuk panjangnya adalah 22 cm. Lalu tinggal kita jumlahkan bagaimana perhitungannya, sudah Ibu jelaskan di video yang di atas tadi. Nah, jadi untuk tugas anak-anak, kalian harus mencari maksimal 5 benda-benda yang ada di rumah, baik itu lingkaran, persegi, layang-layang, dan lain sebagainya. Lalu kalian bentuk seperti tabel yang akan Ibu share di grup WhatsApp nanti ya. Dikumpulkan seminggu lagi pada saat pembelajaran matematika. Oke? Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini yaitu bahwa bangun datar merupakan bangun 2 dimensi yang terdiri dari panjang dan juga lebar. Terdapat 8 bangun dari bangun-bangun datar, yaitu persegi panjang, persegi, layang-layang, lingkaran, belah ketupat, trapesium, segitiga, dan jajar genjang. Untuk menentukan luas dan keliling bangun datar, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana rumus-rumus dari bangun datar tersebut. Dengan begitu, kita dapat menghitung jumlah dari luas dan keliling dari bangun datar tersebut. Cukup sekian video yang dapat Ibu dan rekan Ibu sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.